Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Kerja Imatek yang pertama ini dengan nama programnya Potek Podcast Teknik Elektro. Oke, welcome. Selamat datang buat sobat elektron semuanya, para pendengar. Selamat berpuasa, marhaban ya Ramadan. Kali ini di Potek kita yang pertama ini kita membawa tema tentang seperti apa sih keseharian kuliah dan kegiatan kampus lainnya selama bulan puasa Ramadan. Nah, pada siang hari ini juga kita kedatangan bintang tamu. Ada Bang Dava dari Elektro 2017. Halo Bang Dava. Halo. Assalamualaikum. Mana Bang? Sehat? Puasa? Alhamdulillah sehat. Gimana kalian? Alhamdulillah Bang. Terus yang kedua ada Bang Haji Rahmat Hidayat dari Elektro 2018. Halo Bang. Halo. Gimana, apa kabar Bang? Sehat? Sehat selalu kita, walaupun sakit gigi nih sedikit. Oke. Ya, puasa Ramadan kali ini emang menurut gue sih agak berbeda ya, karena kita harus menjalaninya di tengah pandemi, di tengah musibah. Walaupun sudah banyak juga protokol kesehatan dan banyak juga data-data yang sudah berkurang tentang COVID, tapi masih nggak bisa dipungkiri kalau bahwa COVID ini itu ada dan belum berakhir gitu. Ya semoga di Ramadan kali ini bisa menjadikan Ramadan yang pertama dan terakhir untuk COVID-19, dan juga semoga kita semester depan bisa melaksanakan kuliah offline lagi, nggak harus online lagi. Amin. Buat Bang Dava dulu deh. Menurut lu, gue sendiri pun belum pernah ngerasain puasa di kampus tuh kayak gimana, capeknya dan serunya, dan ada apa aja sih kegiatan di kampus tuh kalau lagi puasa. Ada apa aja sih Bang kalau lagi bulan Ramadan itu di kampus itu? Ya, kalau Ramadan sih biasanya ya, kalau yang gue alamin itu biasanya paling ada bazar-bazar atau enggak buka bersama, ya biasanya itu dari prodi atau enggak dari fakultas. Sebenarnya kalau yang gue rasain ya, gue kan pernah jadi panitia buka puasa juga. Itu tuh sebenarnya yang paling berkesan tuh bukan ya sebenarnya bukan buka puasa bersamanya sih, tapi proses buat bikin acaranya itu sih. Nah itu untuk panitianya gimana? Memang kalau ada yang mau join bisa join gitu atau gimana dia? Biasanya sih dari kita himpunan sendiri ya, buat rencanain buka puasa bersama itu kan kita dari himpunan biasanya bikin panitia sendiri lagi. Nah itu yang paling berkesannya tuh biasanya tuh nyari dananya sih, kita sampai malam kita buka bareng di jalan atau gimana. Itu sih sebenarnya yang paling gue kangen sama acara yang paling bagus. Nah kalau dari Bang Haji gimana Bang? Di lu waktu menjabat sebagai himpunan Imatek, apa aja gitu yang lu lakuin waktu bulan suci Ramadan? Sebenarnya sih ya kayak apa ya, kayak kebiasaan orang-orang lain aja sih kalau misalnya lagi di kampus di bulan puasa. Kali nih kalau dari gua sama teman-teman gua nih seangkatan,
Kalau di bulan puasa nih, kalau misalnya nggak ada acara ya, kalau nggak ada acara buka puasa sih keseharian, ya udah habis sholat zuhur, kita sholat, terus kita nongkrong di bawah masjid, tidur, buka kan, ya sekalian gibah lah, walaupun lagi puasa. Gibah-gibah dikit, ada yang baca Al-Quran, ada yang tidur, ada yang gibah, gitu aja. Terus ya paling enak kalau misalnya lagi offline ya kita nunggu buka barengnya tuh ya enak, nunggu takjilnya gitu sambil cuci mata kan. Yang paling penting mah cuci matanya Ji ya. Iya, begitu. Ya kayak orang-orang biasa aja sih. Oh iya sih emang untuk teman-teman nih yang belum pernah ke Masjid Agung Al-Azhar, kalau habis sholat zuhur atau sholat zuhur lah terutama itu tiduran sebentar itu di situ enak banget sih, parah sih. Kayak walaupun kita udah aktivitas dari pagi, udah siangan terus kita istirahat sebentar ya di situ. Ya rasanya beda ya. Enak banget. Pokoknya tuh kayak beda banget deh, kayak puasa online atau puasa online nih, maksudnya bukan puasa online sih, maksudnya kuliah online di bulan puasa sama kuliah offline di bulan offline di bulan Ramadan nih. Kalau lagi kuliah tuh kayak beda banget feelnya. Yang paling kelihatan ya kalau lo tidur di masjid, biasanya kalau nggak puasa diusir, kalau puasa ya iya boleh. boleh. Dari lu pokoknya kalau buka puasa di Al-Azhar deh, yang pernah gue alami itu enak banget, makanan disediain sama mereka ya agak-agak istimewa lah kalau di Al-Azhar itu enak. Iya, yang pasti yang jelas kalau bulan puasa di UAI kalau Jumatan pasti nggak ada bagi-bagi roti kan Bang. Sebenarnya sih kalau pas puasa ya biasanya kan lagi UTS tuh. Nah, habis lu kusut-kusut UTS, biasanya sore ya lu sambil nunggu bukanya di situ. Enak juga ya Ji makanannya ya Ji. Iya. Lebih agak enak istimewa dibanding di rumah. Agak-agak istimewa. Kalau di Al-Azhar kan agak-agak sedikit mewah gitu kan. Juga orangnya baik-baik kalau di sana. Nah, kalau misalkan nih kita lagi ada acara, maksudnya acara buka, kan setiap tahun itu Himatek pasti ngadain buka puasa bareng kan sama semua dosen. Kalau bisa alumni kita undang, terus anak-anak yatim kita undang. Itu feel banget kita dapat dari situ tuh di sebuah acara itu. Satu, kita berbagi sama orang yang, maksudnya orang yang kurang lah. Maksudnya orang yang kekurangan di bawah kita gitu, kita bisa saling berbagi ya kan. Terus kita bisa saling diskusi sama senior kita yang terdahulu gitu, kayak tukar pikiran lah kalau misalnya lagi buka puasa. Istilahnya kalau misalkan kalau pengen lebih itu gathering kan, kita saling berbaur gitu. Cuman kalau di bulan puasa kan karena waktunya sedikit, mungkin ya itu agak-agak enak aja gitu berbaginya. Kita lanjut aja nih Bang, buat Bang Dici deh pertanyaannya. Di lu yang semangat dong Di, jangan lemes kayak gitu. Lo Hangat. Bulan puasa semangat lah. Tangan kiri di atas. Ngomong kayak lemes banget, kayak puasa, padahal kagak puasa juga lu. Formalitas saja dia berpuasa. Oke nih buat Bang Dici nih, waktu bulan puasa terus offline itu udah berapa kali batal Bang? Sorry. Berapa kali batal? Kalau berapa kali batal nggak pernah sih ya kayaknya. Seingat gue enggak sih. Kalau zaman kuliah nggak pernah kayaknya. Zaman sekarang. Kalau zaman sekarang. Karena ini apa? Masa-masa pas sebelum pandemi itu
ada peranannya di setiap tahun. Intinya nggak bisa tengil atau nggak bisa melenceng dari ajaran yang benar kayak gimana. Kayak di tahun pertama jelas dong, masa udah cengengesan batal-batal sana batal-batal sini. Di tahun kedua kebetulan waktu itu nggak tahu ya, udah jadi mantan satgas apa mau satgas gitu kondisinya. Mantan ya berarti ya, karena bulan apa tuh? Iya, mantan bulan jatuhnya. apa tuh? Ya waktu gua kan. Iya, Waktu waktu gua mah Masih Agustus dulu. Lebaran tuh Agustus. Iya, Iya. karena Belum, iya, belum. Agustus Juli lah ya kalau nggak salah, Iya. 2017 itu. Berarti belum. Baru jadi mau satgas loh. Bukan Iya, satgas Antara dong. itulah ya. Ketua dong. Enggak Itu lah. zaman lu. Zaman lu itu. Gua. Habis gua waktu itu. Zamannya Dapa. Jadi pernah dulu senior bilang, kalau nggak salah Bang Ali Tanjung 2013, dia juga mantan ketua Soris. Ditanya gue kenapa masuk satgas, gini Bang. Nah itu lo bawa sampai mati, sampai lulus, sampai kapanpun, peranannya pun juga harus dipakai. Jadi ya kalau misalkan batal, ya lu menciderai citra satgasnya itu. Pokoknya intinya iya berat emang. Berarti lu Intinya puasa. setiap tahun ada peranannya. Cobaan lu di kampus apa tuh Bang? Sampai apa ya? Kalau masih kampus tuh sampai- yang parah tuh Coba aja. perempuan terutama ya, apalagi di lingkungan selatan. Oh, iya. Hawa. Kadang tapi nggak boleh sih kayak gini. Ini kembali lagi ke diri kita. Pakaiannya tuh seharusnya mencerminkan yang inilah. Lagi bulan puasa gitu loh, lebih tertutup. Ini kalau nggak podcast gue tau nih mau ngomong apa nih. Kalau nggak direkam tahu gue mau ngomong apa. Memang Bang, pakaiannya Bang. tuh apa ya? Kalau kita nggak lihat sayang rezeki gitu ya kan, kalau kita lihat. Iya. Tapi nih Bang, Iya. kan ada nih orang yang bilang kayak gini ya. Hormatilah yang berpuasa, maksudnya lu pakai baju yang bener lah, terus warteg ditutup. Berarti kalau buat kita Gue nggak sepakat sih itu. Iya, berarti Ya, gua juga kayak sepakat. berarti iman lu cetek dong ya. Iman kita cetek, bener. Iya, berarti Iman kita sama aja. cetek. Berarti intinya kayak sama aja lu ngehina kita dong, iman kita Iya. cetek. Masa cuma ngelihat warteg doang kita sampai ngebatalin kita puasa Iya. ya kan. Terus kalau ada yang cewek, wah, iya masa ya makro Masa sedikit langsung langsung Mm-mm. apa bahasa Islamnya gue lupa lagi. langsung berdiri. Enggak ada Sensor. ininya, ada istilahnya gue lupa lagi Ji. Apa sih? Ya itulah pokoknya ada Mudaratnya. nafsu apa gitu. Lupa gue. Nasi sawat atau apa sih? Nafsu syahwat, iya. Oh, Syahwatnya ini Wait, Main. gue paling Islam di sini, sorry. pastilah. paling Islam. Ya, biasanya tuh jam berapa tuh yang mulai apa sih kayak Habis asar, iya Dap ya. asar tuh ya? Oi. Habis asar. Habis kelas yang 12.50 tuh. Gue paling pernah deh kelas sama Haji tuh berapa tuh yang 12.50-an mah. Keluar kan 15.30 tuh. Nah, Iya. biasanya kan kita kan ya kalau lagi puasa kan ibadahnya harus lebih naik dong. Makanya kita ke masjid. Nah dari gedung ke masjid kan jalan tuh. Nah, banyak aja kiri kanannya ada apa gitu. Terutama anak Ilkom tuh kan, aduh. Ini kan tendanya deket banget sama masjid tuh. Iya makanya. Nah, berarti nih gimana caranya lu buat nanggulangin tuh perasaan lu buat apa ya supaya kita nggak nggak usah batal lah, tanggung gitu, atau lu punya sesuatu dalam diri lu sendiri gitu supaya lu bisa nggak batal lah. Masih gue ya? Ya boleh semuanya. Dari Kasih Bang lu aja deh Bang. Yang tua dulu lah gue mah. Lah yang muda dulu lah.
Yang muda dulu lah, yang tua mah lurusin aja. Cuma tetapnya di tengah-tengah, mau tua mau muda. Nah iya itu makanya. Tapi kalau dari gue ya, kalau misalkan bahasa soalnya soalim itu, ya ini udah kewajiban gue sebagai orang Islam, gue harus ngelaksanain ini. Terus gue juga malu dong, gue udah dewasa, ya lo kanda gue masih putus-putus gitu, ya kan? Cuman kalau dari gue sendiri, kayak apa ya? Sayang anjir, gue udah buka sahur. Oh, udah buka sahur sih? Bukan sama sih, udah sahur ya kan. Terus udah lama-lama udah nahan lapar. Masa tiba-tiba gue jam 1 malah ngebatalin, kan udah gue nggak dapat pahala, malah dapat dosa lagi. Ya kan? Iya. Mendingan ya udah gue lanjut aja lah dikit lagi. Terus juga makan enak dia Lazar. Iya. Kalau dari Bang Dava gimana? Kalau dari gue ya, jawabannya sih bersama kayak Haji, tapi gue lebih tambahin ke kalau gue buka males gantinya. Yang udah-udah Iya, kalau iya. gue puasa sendiri dia lajar, godaannya lebih banyak. Benar-benar. Nih kita lihat jawaban yang paling tua nih. Cara nanggulangin ya istighfar lah. Wede. Ya nggak sih? Karena itu ada ininya loh, ada auranya loh setelah mengucapkan lafaz astagfirullahaladzim itu. Kita lebih merasa aman, kita lebih merasa terjaga dari segala macam hal-hal buruk yang bakal menimpa kita. Walaupun hanya sekedar lafaz, tapi itu peranannya pasti gede. Gitu sih. Iya. Iya, yang penting mata sama hidung terutama sih. Kalau kuping sama mulut masih bisa lah. Mata sama hidung tuh ini nih harus dijaga banget saat puasa. Iya. Berapa mata sama mulut sih bang? Kalau Kalau gua orang nggak berkah. Iya, kalau gua orangnya nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak ngomongin orang lah ya. Jadi masih aman gitu. Gantinya rokok Oke. ya gibah. Mungkin Aji kali kalau mulut ya. Dia suka nyablak kan. Dia juga Enak orang aja. Ciputat kan, nggak tahu juga dia gimana tuh. Agak bang. Gue kalau bulan puasa ya selalu jaga lisan, jaga hati. Iya, jaga hati, jaga iman. Sampai maghrib. Bener-bener. Bang. Sampai maghrib. Setelah maghrib sampai bubaran tuh biasanya jam 9-an lah. Biasa gibah lagi. Terawih kagak. Ini kalau ini pertanyaan pribadi gue nih Bang. Di Al-Azhar itu terawihnya dia yang berapa rakaat? Al-Azhar kan ini ya, lebih banyak Muhammadiyah, jadi yang 11. 11 ya? Iya. Iya. Gue baru tahu bang. Iya. Muhammadiyah maksudnya Lebih kayak banyak. dia. Sebenarnya masjid nggak, lebih ke Muhammadiyah. iya, masjid nggak lebih apa? Lupa lagi mau ngomong apa? Nggak ada mazhabnya, Iya, Al-Azhar, mazhab. cuman Heeh. kebanyakan memang orang-orang Muhammadiyah yang ada di lingkungan kita. Jadi 11 ya kalau Muhammadiyah. Iya. gua. 11 tapi lu sholat bacanya itu. Iya, bacanya panjang. Bacanya itu kayak 24 rakaat. 23 ya jatuhnya ya. 23. Hmm. Gue sih nggak tahu, gue nggak pernah sholat di situ. Emang jadi cepet. Nah, Tergantung imam berarti juga sih ya. Kadang imamnya kan eksternal juga. iya. Manggil apa gitu. Waktu itu gue lupa pernah siapa gitu. Penceramah atau imamnya gitu. Sekarang dari luar juga dia imamnya. Iya. Lu tanya aja lah marbotnya lah. Nih, dari Bang Dici deh nih ya. Apa yang Bang Dici rasain nih kalau misalnya udah selesai bulan puasa gitu ya kan? Kepake nggak sih itu kayak kita udah menahan lisan, menahan kita ya kan puasa bukan soal menahan lapar dan haus kan, tapi menahan hawa nafsu kita kan.
Itu Iya. menurut lu pas lagi nanti kita udah bulan puasa selesai, itu menurut lu atau karena lingkungan kita, terus karena itu ya udah lama-lama kayak luntur lagi gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue sih emang ngerasanya lebih kayak di hari kemenangannya ya Ji. Gue merasa effort gue nih, usaha gue ketika 30 hari puasa kemarin ngapain aja, pas di lebaran gue bisa makan enak, bisa kumpul dengan keluarga besar, bisa ngingat-ngingat lagi ibadah apa aja yang pernah gue jalani, jadi bangga sendiri sama diri gue. Kalau ditanya lagi kembali ke sifat, ya itu kayaknya pasti deh. Kalau orangnya kayak gimana pun juga balik lagi ke sebelum puasa pun kayak gitu. Cuman lebih kayak self reward atau pride lah di diri kita setelah puasa itu di 3 hari pertama terutama lebaran. Nih Dik, gue pengen nanya Bang. Kok gue jadi moderator ya? Boleh Bang, boleh. Tanya aja nggak apa-apa. Ini mumpung kesempatan. Nih, tapi lu ngerasain gitu Bang, di bulan puasa ini pas lagi kita udah lebaran tuh kayak beda banget nih sih pas lagi ada wabah ini sama pas lagi nggak ada gitu. Pasti kan beda banget ya apa yang kita rasain. Apalagi pas lagi sholatnya itu. Iya benar, terutama tahun kemarin tuh. Nah, lu ngerasain gak sih kayak sholat di jalan gitu bareng banget, jalanan sepi banget gitu? Iya. Itu kayak hawa-hawa bener-bener kayak kemenangan kita gitu, kayak di jalan kosong banget kan, terus kita sholat di jalan-jalan walaupun masjid itu gede kan, tetap sholat di jalan-jalan kayak itu. Menurut gua itu sih kayak hawa-hawa kemenangan kita gitu. Iya. Benar. Dan kemenangan tuh kayak gimana ya? Wah istimewa banget gitu. Iya. Bangga diri kita jadi bangga sendiri gitu. Iya. Kayak habis dapat IP 3 sekian, nah, itu sama tuh. IPS lah, dari IPS gitu. Sama banget Bang. Yoi. Nah, kalau dari siapa dulunya? Dari Bang Dicil lagi deh. Dapat tuh. Itu Gue di tengah. Dia tuh ilmunya lebih tinggi, Bro. Bang Dafa. Sama semua kita. Ilmu maksiatnya. Ilmu maksiatnya. Kalau maksiat jangan ditanya, sudah pasti. Nah nih, kalau dari Bang Dici ada nggak program kerja dari BM, DPM ataupun di himpunan di bulan puasa tapi yang menurut lo itu berat banget gitu lo lakuin di bulan puasa? Apa ya? Karena emang pasti gue pas raker terutama tuh bulan puasa hanya dihususkan untuk bukber sih, nggak ada program kerja yang lain. Nggak ada program kerja yang mungkin program kerja insidental ya, yang sifatnya jadi sesaat setelah pemikiran saat rapat, atau memang cuman sekedar program kerja ecek-ecek kayak semacam makai batik mungkin di bulan puasa atau makai muslim. Jadi kalau ditanya berat atau kagak sih enggak ya, karena memang dari jauh-jauh hari udah disiapkan untuk dikoordinir program kerja itu. Makanya nih ada program kerja kayak gini ya, ini suatu inovasi maju sih dari gue pribadi. Kemarin Dava di Discord ngasih tahu ada program kerja baru gini podcast. Ini bocahnya mantap juga nih, si 2000 berapa? Berarti ngejabat 1920. Ada kemajuan berarti Bang. Ada kemajuan bener. Iqbal legasinya ada gitu. Si siapa namanya? Aldi ya? Lu pernah menjawab program kerja ini berarti? Enggak nih Bang, gue di sini jadi host doang. Gani Bang. Oh jadi host. Oh ya enggak. Ya, berarti si Gani yang cetusin ini mantap. Yoi, enggak ngejalan-jalan ini kejadian. Makanya sendiri aja. Kalau boleh tahu nih, nanti nih lu siarin di mana gitu? Nanti sih banyak opsi sih Bang, mau di-share di mana aja. Bisa di-upload di YouTube juga, bisa juga di-upload di Instagram.
Nah kalau dari Bang Dava nih Bang, ada nggak Bang program kerja yang menurut lu itu berat gitu lu jalanin saat bulan puasa? Kalau menurut gue ya nggak ada, sama kayak kata Cablut. Semuanya tuh di Rakar pasti udah diobrolin, tapi kalau menurut gue ya yang paling berkesan yang tadi gue bilang di awal itu buka puasa bersama, tapi pas lagi mau berjalannya itu kayak kita nyari dana dan lain-lain itu Oh iya tuh, iya. emang udah Iya, bener. paling the best. Lu bayangin puasa-puasa jalan dari kampus kemana buat 25.000, sulit Iya. sebenarnya. Angkatan lu siapa Dap yang jadi ketua? Siapa? Fahmi kayaknya, Fahmi Fahmi ya? Fahmi ya? Fahmi. Bukannya sih itu dulu yang keluar tuh? Siapa yang keluar? Udah Bener zaman- Fahmi. zaman gua mah itu udah keluar, Fahmi. semester 2 dia udah keluar Oh, pas udah gua keluar belum ya? jabat. Yang kayak gitu-gitu tuh nyari dananya tuh yang berkesan. Tapi enaknya di situ kalau kita udah selesai, terus acara udah selesai, terus kita ngerasa, oh apa namanya sih, walaupun nggak sempurna, tapi oh ini loh yang kita hasilin dari apa yang kita kerjain lah gitu. Bener kayak ada kepuasan. Gitu ya Bang ya. Kayak ada rasa kepuasan. Hasil terbaik. Apalagi pas lagi kita kayak ngasih rezeki kita ke anak-anak yatim kan, kebiasaan prodi Himatek kita kan kalau bulan puasa kayak memberi kan orang yang kurang lah gitu. Di situ sih berkesan ngelihat mereka bahagia, anjay. Buat Bang Aji lagi nih, pernah nggak kejadian lagi puasa nih, tapi kita kondisinya lupa kalau kita lagi puasa. Contohnya kita makan atau minum sesuatu ya. Pernah nggak? Wis sudah sering itu mah. Enggak nih, tadi jangan dilupa-lupain Bang, beda konteksnya. Enggak. Kalau itu soalnya gue enggak, kalau soal lupa kayak gitu mah enggak. Soalnya kan kayak apa ya, dari lingkungan gue nih, dari teman-teman gue tuh kayak istilahnya teman-teman baik juga sih. Jadi kayak gue kalau misalkan apa-apa selalu kayak ngelihat mereka aja, gue udah tahu kalau mereka lagi puasa gitu. Jadi kayak enggak lah, gue nggak bakal lupa kalau gue lagi puasa kayak gini. Dari lingkungan sebenarnya. Kalau misalnya lingkungan teman kita tiba-tiba makan kan, ya udah kita jadi kayak ngikut gitu, padahal lagi bulan puasa. Lingkungan. Itu namanya bukan lupa Bang kalau gitu. Enggak, kalau lupa enggak gue. Kalau lupa enggak. Lupa enggak? Kalau dari Bang Dava nih, pernah nggak Bang? Jadi kita lupa gitu terus makan atau minum sesuatu gitu. Oh di kampus. Bebas Ya, gimana di aja. kampus. Bisa di rumah. Paling sih gue di kampus ya. Kalau di kampus kan siang-siang biasa kadang nongkrong tuh. Nah yang udah kan nongkrong bakar lah, rokok lah mulailah. Nah itu biasanya gitu, duduk diam tiba-tiba bakar ya. Pas udah habis baru sadar. Spontan. Nggak, bukan kita itu. Orang lain gitu mas. Apa diri kita yang lain. Heeh. Bener. Ya gitu biasanya kalau gue. Iya, kayaknya itu kepribadian kita yang lain deh kayaknya. Pengen minum gitu, kebiasaan pengen minum jadi pengen minum. Iya. Jadi jangan salahin kita gitu, salahin yang lain lah. Oh, emang gitu Bang rasanya. Kalau lagi nongkrong nggak ngerokok aja aja. Iya, kayak tiba-tiba ngebakar ya. Habis. Dari Bang Dici, ada nggak Bang pengalaman gitu? Lagi puasa tapi lu lupa kalau lagi puasa gitu. Dulu ingat banget, kebetulan kan kalau puasa awal tuh tutup bukanya nanti bangsa jam 4-an atau 4:30 tuh. Jadi kalau ditanya batal, nggak pernah sih ya memang. Kalau kayak sengaja atau disengaja itu sih, insya Allah nggak pernah. Jadi kembali lagi lingkungannya mendukung untuk tidak membatalkan diri saya untuk puasa di setiap tahunnya.
Kalau batal enggak, makruh iya mungkin. Iya, banyak Iya. makronya iya. Berkurang puasanya paling sedikit aja. Iya. Eh, jadi menurut lu nih, lu kan udah ngerasain nih bang, di antara lu bertiga nih, puasa itu kuliah itu lebih enak di online atau di offline di bulan puasa? Offline sih. Gak apa-apa kita capek-capek dari Bekasi dah ke Blok M. Cuman dapat feel-nya. Tapi kalau lagi Tapi nggak tahu ya, nggak tahu yang lain, versi lain nggak tahu. Karena Kalau dari- kumpul bareng temen tuh enak banget. Kalau dari gue nih ya, kalau gue jujur nih, kalau soal nilai, gue lebih online, lebih enak kayak kayak soal tugas, terus ujian, masih bisa nanya bro. Cuman nih kalau misalkan UTS lagi bulan puasa kan, pengen nyontek ntar puasa gue batal, ya kan? Offline tuh kalau lagi bulan puasa tuh enak pas lagi kumpulnya itu loh, makan bareng, buka puasa bareng, Iya. ngobrol-ngobrol bareng, itu yang enak. pengen Ada plus, Imbang ya? iya, Ada plus minusnya, iya deh. minusnya. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Tapi secara kalau general pengen sih gue nyontek. lebih tetap prefer ke offline. offline yang lebih bagus. Secara general, Hmm. kalau di plus minusin tetap ya, hampir imbang. Dari Bang Dava, lebih kemana bang? Online atau offline? Kalau gua tergantung keadaan. Biar kontras offline, biar kontras online dong, Kak. Gua lebih, kalau lu mau naikin IPK ya online. Kalau lu mau ngerasain feel-nya offline. Ya kalau gue emang di tengah-tengah, tergantung pengen ngapain sih. Kalau gue sendiri. Iya. Kalau lagi bulan puasa nih bang, ada nggak yang itu mata kuliah tuh kayaknya rasanya berat buat kita jalanin lagi bulan puasa gitu? Ada itu, udah pasti itu. Itu udah pasti itu. Itu nggak usah sebut lah, udah pasti ada itu. Mata kuliah apa, terus kenapa jadi berat banget gitu kalau lagi bulan puasa? Ngitung. Kacau itu apa ya? Puasa Ada itu banyak. berarti semester genap ya? Dap ya? Iya. Kalau kemarin-kemarin sih genap tuh. Iya, genap. Ya genap. Iya benar, genap. Genap tuh yang rawan kan si Medan Matek. 1 apa 2 tuh? Matek. Medan 2. Medan 2, Matek. Itu Matek yang ngulang ya. Iya. Apalagi ya semester genap tuh ada Magnum ya kalau nggak salah. Magnum diganjil ya? Ganjil bang Magnum itu. Gua lupa lagi Magnum Metnom gimana. genap bang, gue sekarang ngambil Metnom. Oh, iya. Lagi iya tuh Magnum. Magnum Pokoknya itu sama gue nggak sih bos? sak dah. Iya gua sama 17 Magnum. Yang sama Pak Abkorian. Iya. Itu pencetus kuliah online pertama tuh kayak. Itu. Tinsin Pokoknya eksakta semua deh. Di kalau males Tinsin mikirnya. enak, Bang. Sebenarnya tuh Apalagi- yang debat-debat kalau pantu sebenarnya tuh kalau lagi puasa. Apalagi biasanya puasa kan udah masuk ini kan, udah masuk UTS, biasanya gitu. Iya. Tuh paling sulit gue bilang tadi. Iya nih kita minggu depan nih udah mulai. Emang UTS kapan? UTS emang minggu depan ya? 26. Iya minggu depannya. 26. 1 kali pertemuan lagi kan berarti? Mm-mm. Iya, ada juga program dari Matek, ada Go Solution nanti di minggu depan. Bisa tanya-tanya soal seputar UTS. Gitu bang. Oh iya 26 ya UTS. Oh lah abis UTS langsung libur ya. Sabi banget nih.
Libur berapa hari deh itu bang? Kita? 10 sampai 22 berapa tuh berarti? 10 sampai 22. 2 minggu lah ya. 11 sih itu. Iya, 2 minggu. Iya, 2 minggu. 14 hari. Lumayan lama ya. Lumayan. Kita jadi kayak lebaran lama banget. Lebaran aja 13 ya berarti ya? 12 apa 13 ya kalau lebaran? Antara itu lah ya. Gua nggak tahu nih, lu penganut apa nih? Banasabandia yang kayak di Padang. Gue nganut kemarin kita kemarin hari Selasa mulai puasa, dia udah hari Senin. Sesuai juga. udah tuh dapat dari mana dia? Hilalnya kali. Hilalnya ini kali 3 derajat doang kali. Kalau kita kan 5 derajat kalau nggak salah. Berarti kalau di Riau sekarang bang masih jam 1:30 ya? Kita mah sama-sama WIB, cuman Sama dong. maghribnya beda 15 menitan kayaknya. Gua maghribnya lagi 18.12, tahu Jakarta berapa? Oh, 17.55. 17:55 ya. Zona waktu. 17.55. Zona waktu kita sama kan? Sama, cuman beda di menit doang. Berarti beda berapa menit tuh? 18.12 ke 55. Kecuali lu beda 15 menit negara ya? tuh baru. Iya. Tapi gue kalau lagi di Surabaya itu malah bisa jam 5:30 kali bukanya. Kalau di Surabaya lebih cepat 15 menit bang gitu. Nah. Iya. Gua nggak tahu dah kalau di Ciledug gitu sih apa 8:30 bukanya nggak ngerti juga. Kalau di Ciledug ke 3:30 sih bang, habis asar biasa gitu. Tergantung lu ikut ajan yang mana bang. Tergantung lu ikut ajan yang mana. Apa lagi kan? Iya tuh. Ciledug kan kota keras. Apa lurah keras itu? Daerah keras. Emang siapa yang Ciledug? Untung kita bukan orang Ciledug ya. Dapat Cipulir, Ciledug, daerahnya Satu arah itulah. itu. Nah coba macet mulu. Iya, orang di Ciledug kan macet mulu bang. Jadi kalau kita OTW kampus tuh berasa jauh banget padahal deket. Jauh, Kalau parah. gimana tuh bang tanggapan lu tentang semester depan kita insya Allah akan offline lagi gitu? Iya bagus dong. Terutama 2020 belum pernah ngerasain sama sekali Iya. yang namanya Blok M itu. Iya. Yang namanya Blok M, Radal, Senayan, apa lagi? Gandaria, Tendean, Ciledug, Ciputat, ketemu beragam aneka hewan dari mana gitu kan. Iya, jadi lebih seru. Yang penting jaga prokes dia. Nah tuh ini kan dari anak 20 nih bang, beberapa kan ada yang dari luar kota kan, ada yang dari Cirebon apa dari mana gitu. Fahri kalau nggak salah dari Cirebon. Nah mana nih apa tempat kos yang paling strategis, dari jauh dari kampus, terus juga biayanya untuk ke kampus murah, di daerah mana bang, ada info ya? Itu budget sih ada ya. Kalau selatan mah ya, Iya, budget sih. Budget. Jadi ada semacam klasifikasi kelasnya sendiri gitu di selatan. Kalau Tapi yang paling memungkinkan sih Kebayoran bang. Kebayoran Lama, Cipete, Kebayoran Lama, yang relevan di angka 1,5 juta ke bawah ya sebulannya itu Cipete itu. Si Burhan daerah apa tuh gue lupa tuh. Pokoknya Fatmawati itu tuh. Kalau Bu Asti berapa itu Bu Asti? Bu Asti kan Bu Asti rumah, kan- bukan kosan. Kan waktu itu si anak 18 nih bang, yang kata 18 keluar siapa namanya, lupa deh gue. Teman gue sendiri. Dia tuh tahu 18. sama siapa namanya, anak Bio juga ngekos di rumah Bu Asti. Bu Asti tuh nggak tinggal di situ. Iya, jadi Bu Dia Asti punya rumah lain kali atau punya lain? iya punya rumah.
Iya. Maksudnya kayak warisan dari orang tuanya gitu, jadi dikosin. Gue kira lu tahu bang, Bu Asti kayak ngekosin Nggak tahu. rumahnya. Coba Tahu. gue tanya. Lo kalau pengen nanya-nanya kos-kosan yang pernah ngekos kayak Kak Ara tuh, Riva, Iya, macam dia nggak di pernah ngekos. Cipete itu banyak. Iya, kayaknya di Cipete deh dia. Lebih banyak di Cipete. Karena dia, pokoknya daerah Fatmawati, ada jalan namanya Fatmawati. Lalu ambil, kalau nggak kirinya, kanannya ada tuh itu. Lo kalau Yang semua kalau Tangsel banyak dah tuh. udah kejauhan Kosan. Tangsel. Agak jauh bang. Iya sih. Uin sih kebanyakan kos-kosan. Ciputat jauh banget. Sebenarnya. Ya, dari anak 19 ada sih yang ngekos waktu itu. Tapi kan dia kosannya berapa kemarin ya? 600 atau 700. Nah, itu 600 tuh. Dia ngekos 100 murah banget anjir. Iya. 600 WC luar. Luar. ya kamar mandi. Kayaknya beda gang. Iya, 600 2021 mah. Udah ajaib banget itu. Rebutan itu kayaknya itu. Satu buat anak 21. Boleh tanya-tanya aja tentang kosan kalian karena kan di UI itu kan ada mata kuliah yang masuknya jam 7 Iya. telat, kalau telat ya di absen, ada aja. Itu Iya, ada bener. kuliah jam 7 puasa udah paling jet lag tuh. Wah, parah. Tapi justru ya Gitu. bukannya enak dah. Karena bisa lu langsung berangkat aja. Kalau gue sih waktu itu gitu. Kalau gua kan ya biasa hybrid ya mata gua. Jadi kagak jelas. Udah gitu nokturnal kan gua kadang. Itu habis sahur biasanya tidur lagi. Tapi kagak tidur lagi udah. Besok udah. Kuliah jam 7. Oh, gue Waktu itu, Kak. kalau gue waktu itu kalau jam 7 malah enak. Karena habis sahur kita subuhan, kita mandi, udah berangkat aja. Besok baru tidurnya di kampus. Itu sih kalau gue waktu itu. Kan sejam kan gue tuh dari pondok ke Blok M. Lengang Oh. biasa itu. Kalau lagi puasa tuh lengang jalanan. Kagak juga. Kalau daerah kan gua gue bilang ya, Ciledug yang beda. Kalau di Ciledug mau tambah bang, tambah Iya, gila aneh. aja. Iya. Nah, kalau dari Bang Dava nih, kalau dulu di kampus ngabuburit ngapain aja sambil nungguin buka puasa? gua ya Iya, nyari biasa ya. Biasa keren begitu biasanya. Kalau mah gibah baik. Gibah tuh udah paling bener. Gibah. Itu atau enggak nongkrong. Tapi kalau nongkrong ya potensinya tiba-tiba ngebakar. Iya sangat besar potensinya tuh. Ya itu tuh udah paling suwe sebenarnya. Bang Haji bang, Oi, ngapain aja bang ngabuburit di kampus? ngabuburit di gua ya. Ya gua kali langsung ke lab, apa enggak ke bawah masjid, numpang tidur. Apa enggak mabar? Mabar, Udah, ya. itu doang. Emang mabar sih bang. Mabar paling iniin waktu banget tiba-tiba. Udah Iya. jam berapa ya? Tiba-tiba udah jam Tapi berapa. base camp yang enak ya itu di bawah masjid. Tidur, alarm udah banyak banget kan. Sebelum sholat udah dibangun-bangunin sama satpam. Habis asar tidur lagi, dibangunin lagi buat takjil. Udah paling bener. Offline tuh udah paling bener. Offline tuh menurut gue nih, kalau misalkan lu nyari pengalaman buat nyari kayak apa ya, kayak feel yang enak tuh offline, lu bener-bener dah gitu. Dapat ilmunya banget tuh di offline. Di online tuh kayak enggak deh kayaknya. Di online tuh kayak buat nyari nilai gede anjir, cuman kalau buat nyari bener-bener ilmu terus organisasi
tukar pikiran yang bener-bener ya itu offline. Lu bisa tukar pikiran sama senior lu, enak banget ya offline itu, ketemu sama teman-teman lain kan, prodi-prodi lain gitu. Terus lu nikmatin waktu perjalanan lu dari kampus ke rumah lu gitu sih. Itu malu doang. Mana gua nikmat. Dinikmatin. Kayak enak banget gitu, capek, lelah gitu. Terus habis itu langsung rebahan. Tapi kalau di Ciledug bang, mending kita naik busway aja sih bang, dibanding bawa motor. Jangan salah lu. Masuk lagi. Naik bis Ciledug nih, gue pernah nganterin si Dari. Ya Allah, ngantrinya sadis. Iya, Parah. parah. Ciledug lu mau lewat lajur busway, kendaraan biasa tuh macet sama penuh. Macet. Tuh bikin negara sendiri Ciledug bisa itu. Iya. Nah katanya Ciledug Bekasi ya, pengen nyambung sama Jakarta kan? Ciledug mau nyambung mau enggak juga sama aja bang, nggak macet juga, nggak berubah. Ayo lanjut lagi ke Bang Dici. Bang, kalau lagi ngabuburit, Apa tadi pertanyaannya? kalau ngabuburit di kampus Oh, biasanya ngapain aja? gue langsung ke Awa sih. Tahu kan ya Awa ya, yang depan gerbang gitu. Iya. Kalau ditanya ngapainnya, ya ngeliatin mobil lalu lalang aja, sambil ngobrol Sambil sama ngerokok. teman-teman. Ambil ngerokok. Enggak lah. Cuci mata. Nah, Ada nggak sih ngeliatin bulan puasa? aja. bulan puasa ada nggak sih SPG yang lewat situ? Enggak lah, kan puasa. SPG minuman kayak gitu. Jadi uhti gitu. Beberapa hari mungkin ada kali ya, SBY minuman mah. Kalau orang yang rokok nggak ada. Yang Oh, iya, Bu. ngeliatin lalu lalang mobil sama motor aja. Kadang macet, kadang lengang, seru sendiri tau. Apalagi di samping apa tuh kan ada DPR ya, di bawah pohon rindang. Yoi DPR. Itu adem loh duduk di situ. Oh iya bang, sekarang Awa udah pindah bang, nggak di situ lagi. Iya, Di sebelah sananya lagi dia. iya, Agak jauh dari tempat kemarin. betul. Tapi enak kok di seberangnya itu dia. Kayak Simpel aja. Nah, nggak kerasa nih bang, udah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol putar keseharian abang-abang di kampus. Terakhir nih bang, pertanyaannya buat kalian bertiga. Apa tuh namanya? Terutama buat transisi lagi nih bang, kita ke offline lagi kan, bisa kira-kira untuk anak 20 sih terutama apa sih yang harus kalian pertimbangin gitu ketika offline lagi. Karena gua pun sendiri kemarin kan offline juga masih maba banget kan, baru 1 tahun terus tiba-tiba langsung online juga. Jadi sebenarnya waktu offline itu gue juga belum tahu apa-apa tentang seluk-beluknya gitu di kampus, terutama kalau kalian kan udah semester atas gitu. Ngerti nggak bang? Paham nggak? Iya. Iya, dari Bang Dici dulu nih. Ya tadi yang sempat kesinggung sama gue, kalau urusan 2020 atau 2019 mempersiapkan dirinya masuk ke Blok M, daerah Blok M, ya tadi kita udah sempat nyari tahu masalah kosan, kemudian
coba dicari info tentang vaksin, karena kita udah ketemu orang gitu ya. Walaupun kita bukan prioritas untuk divaksinasi, tapi mungkin beberapa kasus gue sempat lihat di Twitter itu ada aja yang bisa, walaupun bukan prioritas tapi dia bisa kena vaksin. Kan lebih nyaman kalau misalkan kena pun jadi nggak parah sakitnya. Gitu ya kalau nggak salah ya, vaksin kan ya benefitnya ya, bener nggak sih? Bang. Iya kan ya. Terus kalau apalagi mempersiapkan diri, ya terutama tentang itu sih, vaksin, biar lebih sehat. Sama inilah, baca-baca sejarah, sejarah. Bukan gitu sih bahasanya, gimana ya? Tanya-tanya lah ke Dava, kaji apa yang harus kita kembangin potensi diri kita ini untuk mempersiapkan Himatek dan lebih bagus lagi, sama juga bisa mengembangkan diri di akademik biar dapat IP yang tinggi. Gitu aja sih kayaknya. Amin. Kalau dari Bang Dava Ini dah. apa? Dari gua dulu dah Bang. Ya boleh. Gua udah ngantuk banget nih. Kalau dari gue ya, lo tuh harus udah bisa menyesuaikan diri sih nanti pas lagi di offline. Dalam artian tuh lo harus lebih kenal dari teman-teman lo sama senior lo gitu. Dalam artian senior tuh maksudnya langsung bisa cepet-cepet membaur lah gitu, bisa ngobrol bareng. Apalagi nanti lo bakal satu kelas bareng kan sama senior-senior lo. Itu aja sih. Terus lo harus siap, jangan kaget pas lagi nanti lu belajar offline gitu. Beda banget kayaknya belajar offline sama online itu, dari kesulitannya gitu aja sih. Lu harus bisa cepet-cepet membiasakan diri sama nanti lu kan. Kalau online tuh tatap muka online Zoom itu kan beda banget ya presentasinya. Nanti pas lagi lu nanti ketemu sama senior lu, ya lu tegur lah gitu. Dalam artian tegur tuh maksudnya kayak bang gitu, maksudnya saling memperkenalkan diri lah gitu, biar makin deket gitu. Ya, Biar saling membutuhkan lah, simbiosis mutualisme. Itu aja sih. Thank you. Ya itu terutama nanti ketika offline itu ada beberapa peraturan dari dosen-dosen sendiri gitu yang agak berbeda dibanding online. Kalau dari Bang Dava Bang, apa aja nih? Kalau dari gua ngegabungin dari apa yang dibilang sama Bang Dici sama Bang Haji. Mungkin lebih tepatnya kayak sebelum lu masuk nih, lu cari dulu semua teman-teman lu kayak gimana sifatnya dan lain-lain. Itu baik dari prodi lu atau dari luar prodi lu sendiri. Biar lu kan di kuliah itu nggak bisa individu, ya kan, semuanya pasti perlu bantuan, akademis maupun non akademis. Terus buat kayak yang tadi Bang Dici bilang juga, kayak tempat kos atau dan lain-lain, ya dengan lo perbanyak relasi atau kayak banyak kenalan dengan prodi lo atau luar prodi lo, ya lo bisa tahu tempat kos yang murah atau tempat nongkrong yang enak buat diri lo sendiri. Itu sih dari gua. Terima kasih Bang Dava. Nah itu dia hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke offline. Ya makasih banget buat Bang Dava, Bang Dici, Bang Rahman udah nyempetin waktu di acara podcast Himatek yang pertama. Terima kasih banget, dan jangan lupa minggu depan kita ada UTS, harus banyak dipersiapkan juga semuanya. Ya udah kalau gitu, Bang Dava, buat Bang Dici, Bang Haji, selamat berpuasa juga buat lancar, semoga Puasa juga nih. makasih semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di podcast selanjutnya. Semangat puasanya.